Haleluya. Siap menerima firman hari ini? Amin, amin. Ya, tetap semangat semua ya. Kita masuk sekarang pada bagian ke-27. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya tambah mempelajari hal-hal tentang salib. Tambah saya menyadari tidak ada yang lebih berarti dalam iman Kristen kita kecuali salib. Karena makin saya menggali tentang salib, bayangkan 28 minggu berturut-turut. Karena waktu kita membahas bagian ke-20, kita membahasnya 2 minggu berturut-turut. Nah, selama 28 minggu berturut-turut, kita bahas tentang salib. Tapi makin saya pelajari, makin banyak hal yang saya tidak mengerti. Makin begitu banyak kekayaan luar biasa di balik salib. Nah, di bagian ke-27 ini kita akan membahas tentang salib adalah jalan keluar. Cross is the solution. When we see the cross, when we hold the cross, when we carry the cross, we will see solution. Way maker, miracle worker, promise keeper. Yes. Haleluya. Klik. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 25. Sebab, dengar ya, adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah. Taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama bilang, saya harus sadar. Kalau di samping saudara, suami saudara, atau istri saudara, atau mertua saudara, atau menantu saudara, atau ipar saudara, atau besan saudara bilang, kita harus sadar. Ayat ini bilang, sebab Allah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Adalah anugerah. Adalah kasih karunia Allah. Jika karena kita sadar akan kasih karunia Allah, jika kita sadar akan kehendak Allah, kadangkala persoalannya kita nggak sadar itu kehendak Allah. Kita cuma sibuk sama gengsi kita, kita hanya sibuk dengan kedagingan kita hanya sibuk dengan harga diri kita, sehingga kita nggak mau menanggung penderitaan. Kita langsung emosi dan berkata, ya nggak bisa dong penderitaan, masa dia berbuat begini sama saya, saya mesti kalah. Saya kan juga manusia biasa, saya manusia kardus, saya nggak kuat. Kenapa kita emosi? Karena egois. Kenapa kita emosi? Karena kita terlalu menjaga harga diri dan tidak mengenal kehendak Allah. Tetapi Allah kasih karunia adalah anugerah. Jika karena kita sadar akan kehendak Allah, berarti kehendak Allah buat kita untuk tetap berjuang. Kehendak Allah buat kita untuk tetap pikul salib. Kehendak Allah buat kita untuk tetap setia bertahan. Dan kemudian kita akan melihat kemenangan dan kedahsyatan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Saya percaya gereja yang tidak mengupas lagi tentang salib, gereja yang hanya sibuk dengan berkat, gereja yang hanya sibuk dengan mujizat, gereja yang hanya sibuk dengan akhir zaman, gereja yang hanya sibuk dengan pengajaran doktrin teologia tanpa bersandar kembali pada salib, maka akan menjadi gereja yang lemah, saudara-saudara. Karena saya percaya salib membuat kita sadar akan kehendak Allah. Salib membuat kita kuat untuk menanggung segala sesuatu. Salib memberikan sukacita buat kita untuk bertahan. Dan salib memberikan kebanggaan buat kita untuk tetap setia sampai pada akhirnya. Setuju katakan yeah. Sebab Allah kasih karunia. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Bu, kadangkala suami yang salah tapi kita yang harus minta maaf. Pak, kadangkala istri yang salah tapi kita yang harus minta maaf. Karena banyak orang minta maaf bukan sekedar karena salah, tetapi banyak orang minta maaf karena bagi dia damai sejahtera lebih penting daripada siapa yang benar dan siapa yang salah. Hidup gak perlu terus benci, dendam, kepahitan. No, kadang-kadang kita harus menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Kita belajar dari salib Kristus. Sebab dapatkah disebut pujian?
Jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Jadi kalau kita memang susah karena kebodohan kita. Kita memang susah karena kemalasan kita. Kita memang susah karena memang karakter kita yang buruk. Itu kata Alkitab tidak dapat disebut pujian. Iya kan? Dikatakan tidak dapat disebut pujian. Tapi kalau saya menderita karena kebenaran. Saya menderita karena memilih Kristus lebih dari segalanya. Itu kehendak Allah. Jadi bukan setiap tantangan penderitaan lalu kita berkata, oh ini salib yang harus kita pikul. Kadang-kala salib, tapi kadang-kala lu yang salah. Kadang-kala lu yang kepala batu. Kadang-kala lu yang sombong. Kadang-kala lu yang kasar. Kadang-kala lu yang mau menang sendiri, egois. Untuk itu bertobat, kata Alkitab. Ayat ini bilang. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita. Jika karena iman kamu, jika karena firman, jika karena kesetiaan kamu, jika karena bertahan pada kebenaran, engkau harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Maka selalu saya bilang, orang yang menderita karena salib tidak akan mengeluh, tidak akan bersungut, tidak akan stres. Tetapi tetap akan bersorak-sorai karena dia tahu Tuhan yang memberi kekuatan kepadanya. Jadi kalau saudara menderita lalu mengeluh, kalau saudara menderita lalu bersungut, kalau saudara menderita lalu kecewa, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya harus pertanyakan. Apakah engkau mengerti kehendak Allah dengan betul? Kalau kita menderita lalu kita sibuk ngeliatin orang, apa itu orang kaya, apa itu orang begini, apa itu pendeta. Hey, di tengah penderitaan gak usah menderita, di tengah penderitaan kita bersyukur karena kita menanggung salib Kristus. Kita berjalan dalam kehendak Allah dan kita tahu Tuhan berkenan akan apa yang sedang kita jalani. Karena kita bukan menderita karena kebodohan. Kita bukan menderita karena kesalahan. Kita bukan menderita karena kejahatan. Kita bukan menderita karena kepala batu. Tapi kita menderita karena iman kepada Kristus yang saja katakan amin. Kita lihat selanjutnya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Di mana? Di atas kayu salib. Dan telah meninggalkan teladan bagi kamu supaya kamu mengikuti jejaknya. Berarti salib. Bukan hanya bukti kesetiaan Tuhan, tapi salib juga adalah teladan buat kita untuk kita belajar. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tapi jika karena kamu berbuat baik, itu jelas ayat 22 tadi. Dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah. Lihat selanjutnya. Ketika ia dicaci maki. Ia tidak membalas dengan mencaci maki. Tidak membalas. Sama-sama bilang saya tidak boleh balas. Satu-satunya tempat yang kita boleh balas. Dengar. Satu-satunya tempat yang kita boleh balas. Di tempat parkir. Gue pikir pendeta ini udah nyampe jalan sesat. Saya lagi bawa mobil. Saya lagi bawa mobil. Kiri Pak, kiri. Saya kiri kan. Balas Pak, balas. Mas, saya pendeta, tidak boleh balas. Dia bilang sama saya, Pak, kalau nggak boleh balas, mobilnya nggak bisa keluar. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, Gilbert bikin pelajaran baru. Kita tidak boleh balas. Satu-satunya tempat untuk balas. Di tempat parkir. Sebagai saudara berkata, pendeta jayus. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ayat ini bilang ketika dia dicaci maki, dia tidak membalas. Dengan mencaci maki. Pak, jangan suka balas. Adik-adik muda, jangan suka balas. Ada banyak orang yang dengan bangganya bilang sama saya, pendeta kalau orang baik sama saya baik sama dia. Tapi kalau dia jahat sama saya, oh dia belum tahu siapa saya bisa jadi macan gila buat dia. Saya beri nama dia bukan Kristen. Saya diberi nama dia bukan anak Tuhan Yesus. Buat saya dia anak daging dunia ini. Mungkin agamanya Kristen tapi kelakuannya daging. Tapi kalau anak Tuhan Yesus, dia belajar dari Tuhan Yesus. Makanya salib adalah jalan keluar. Cross is the solution.
Sehingga saya tidak membenci, saya tidak sakit hati, saya tidak dendam, saya tidak membalas, saya tidak menyimpan kepahitan. Karena saya belajar dari teladan Kristus di atas kayu salib. Ayat ini bilang, ketika ia dicaci maki, di mana? Di salib. Ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, di mana dia menderita? Di salib. Ia tidak mengancam. Bayangkan murid-muridnya meninggalkan dia ketika dia disalib. Petrus menyangkal dan berkata, aku tidak kenal dia. Alkitab tidak berkata ketika Yesus sedang disalib. Dia memandang Petrus, dia bilang, nanti ngana awas ngana mau dapa ngana. No. Dia tidak mengancam. Meskipun dia dilukai, meskipun dia disakiti, ayat ini bilang, meskipun dia menderita, ia tidak mengancam. Tapi ia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Sehingga akhirnya dia berkata, Bapa ke dalam tanganmu, kuserahkan nyawaku. Tapi sebelumnya dia naikkan doa yang luar biasa. Sehingga kalau ada orang yang berkata bahwa yang disalib bukan Yesus, tapi Yudas yang wajahnya diserupakan dengan Yesus, siapapun yang keluarkan ide itu adalah kalimat bodoh dari orang bodoh. Hanya orang bodoh yang berkata bukan Yesus yang disalibkan. Hanya konsep bodoh yang berkata bukan Yesus yang disalibkan. Kalau saya tanya sama saya, kenapa pendeta? Loh, karena siapapun dia tercatat di sejarah, bahwa siapapun yang tergantung itu berkata, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalimat seagung itu tidak mungkin keluar dari mulut seorang pengkhianat seperti Yudas. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hanya orang tolol dan bodoh yang berkata bukan Yesus yang disalibkan, tapi Yudas yang wajahnya diserupakan dengan Yesus. Di situ kita belajar, dia menyerahkannya kepada dia, Bapa yang menghakimi dengan adil. Ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya. Di mana? Di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jelas, salib adalah jalan keluar. Karena di salib itu ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati, kita yang tadinya nggak ada jalan keluar, kita yang tadinya sudah tertutup, kita yang tadinya sudah ada di jalan buntu, hidup untuk kebenaran. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yeah, I'm so excited. Meskipun saya di gereja sendirian, hanya bersama dengan tim musik dan tim media, tapi saya bangga lihat saudara sekalian begitu semangat. Saya bisa lihat di balik televisi saudara, di balik setiap layar saudara ini, saudara menikmati ibadah ini dengan hadirat Tuhan di dalamnya. Dan salib memberikan kita jalan keluar. Salib memberikan dorongan buat kita untuk kita tahu. Dia memberi jaminan yang kekal buat kita. Haleluya. Bahkan bukan hanya hidup oleh kebenaran, tapi oleh bilur-bilurnya. Kamu telah sembuh. Bukan akan, tapi telah sembuh. Dia telah bayar harganya, tinggal sekarang kita imani. Saudara-saudara yang sakit mulai imani. Tuhan, janjimu berkata oleh bilur-bilurnya, saya telah sembuh. Ayo semua yang sakit, sama-sama saya taruh tangan kanan di dada. Sama-sama bilang oleh bilur-bilur Kristus. Ayo kita ucapkan secara profetik ya, sama-sama taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama bilang oleh bilur-bilur Kristus. Sama-sama dengan semangat bilang oleh bilur-bilur Kristus. Ayo semua yang sakit taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama bilang sama saya oleh bilur-bilur Kristus. Saya telah sembuh. Oleh bilur-bilur Kristus. Saya telah sembuh. Oleh bilur-bilur Kristus. Saya telah sembuh. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang penting iman saudara bangkit. Yang penting roh saudara percaya. Amin. Kita lihat selanjutnya, klik. Ayat 25. Sebab dahulu kamu sesat. Artinya sebelum mengenal salib,
kita sesat. Kita boleh kaya, kita boleh pintar, kita boleh hebat, kita boleh ngerti doktrin-doktrin teologi yang dalam. Tapi kalau kita nggak mengalami perjumpaan dengan salib, kita sesat. Artinya kita hilang arah. Makanya yang kita buat, kita senang kritik orang, kita senang serang orang, kita cepat emosi, kita cepat membalas yang jahat dengan yang jahat. Kita mudah tersinggung, kita mudah kecewa, kita nggak bisa ditegur, kita nggak bisa dinasehati, kita kepala batu karena kita sesat. Engkau boleh pintar, engkau boleh kaya, engkau boleh ngerti doktrin-doktrin teologi yang hebat-hebat, itu dapat menyerang semua pendeta, semua gereja, semua hamba Tuhan. Tetapi tanpa mengalami perjumpaan pribadi dengan salib Kristus, Alkitab bilang kamu sesat. Karena justru salib itu yang memberi pencerahan, salib itu yang memberikan jalan keluar, salib itu yang memberi terang, salib itu yang memberi teladan buat kita. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Tapi sekarang, kapan sekarangnya? Setelah kita mendapat kasih karunia untuk sadar akan kehendak Allah tentang salib adalah teladan, adalah jalan keluar, adalah terang, adalah kepastian buat kita. Maka sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Artinya sekarang kamu sudah tenang. Sekarang kamu telah terarah. Kamu sudah punya kepastian. Kamu sudah mendapat jaminan. Dan kamu sudah memperoleh jalan keluar yang sejak katakan saya memperoleh. Amin. Ayo kita lihat selanjutnya. Klik. Salah satu pekerjaan iblis adalah membuat hidup kita meskipun beragama, meskipun percaya Tuhan, meskipun menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja, tapi hidup kita tertekan, terjepit karena merasa tidak ada jalan keluar. Beberapa bulan yang lalu orang berkata kita tunggu vaksin dari COVID-19. Setiap hari berita ketakutan ditebarkan di mana-mana. Lalu kemudian pemerintah berkata, vaksin mulai dijalankan di bulan November ini. Tapi apa yang terjadi? Kemudian berita ketakutan, hati-hati. Vaksin yang menyebabkan otis, vaksin yang menyebabkan kelumpuhan, vaksin yang membuat banyak orang mati. Jangan menerima vaksin lagi, begini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini manusia-manusia dipakai setan, tujuannya cuma sederhana. Menebarkan kebingungan, menebarkan ketakutan, menebarkan kebencian, dan menebarkan ketertekanan. Dan absolutely itu berasal dari setan, saudara-saudara. Anak-anak Tuhan Yesus di tengah pandemi tetap tenang. Ada vaksin, tidak ada vaksin, tetap percaya perlindungan Tuhan. Yang penting kita ikuti prosedur, yang penting kita hidup dengan iman, yang penting kita tetap bersyukur. Dan yang paling penting, jangan terlalu banyak dengar berita-berita orang yang penuh ketakutan, yang sedang menyebarkan ketakutan. Kita ikuti aturannya saja. Roma 8 ayat 28 bilang Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Intinya di akhir zaman ini, iblis sedang memakai orang-orang bodoh. Iblis memakai orang-orang sesat untuk menebarkan ketakutan, kebencian, ketertekanan, kekhawatiran, dan akhirnya menjauh dari Tuhan. Sehingga salah satu pekerjaan iblis di akhir zaman adalah membuat hidup kita tertekan, terjepit, dan merasa tidak ada jalan keluar. Dengar berita firman Tuhan dalam berita Natal berkata, jangan takut. Kan kita sebentar lagi bulan depan udah mulai merayakan Natal tuh. Saya mau berita Natal menjadi jawaban buat setiap kita. Jangan takut, aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar telah lahir bagimu, juru selamat.
Betul ada pandemi, tapi telah lahir bagimu juru selamat. Betul ada masa-masa yang sukar, tapi ada juru selamat. Betul ada tekanan demi tekanan, tapi ada juru selamat. Saya bersyukur buat Alkitab saya, the Bible said so. Alkitab saya sudah menyatakan demikian, bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Alkitab saya sudah berkata ada banyak ketakutan dan kebingungan yang terjadi. Tetapi ayat Alkitab dengan tegas berkata, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Yang setuju katakan amin. Yeah. Woo. Thank God for the cross. Salah satu pekerjaan iblis di akhir zaman adalah membuat hidup kita tertekan dan terjepit karena merasa tidak ada jalan. Klik. Di saat seperti itu, di saat tekanan-tekanan seperti itu, banyak orang jika tidak punya iman, yang pertama akan kecewa pada Tuhan dan menyalahkan Tuhan. Hari-hari ini tidak sedikit orang yang tinggalkan Tuhan. Hari-hari ini tidak sedikit orang yang tawar hati. Hari-hari ini tidak sedikit orang yang mulai percaya pada dukun-dukun dan kuasa-kuasa kegelapan. Kenapa? Kecewa pada Tuhan dan menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa saya berdoa supaya virus COVID-19 ini selesai, tapi kenapa kok belum selesai-selesai? Mulai menyalahkan Tuhan, mulai kecewa pada Tuhan. Tapi hari ini saya mau bilang, justru yang menguatkan kita adalah Tuhan. Justru yang memampukan kita adalah Tuhan. Justru yang memberi semangat buat kita tetap adalah Tuhan. Justru yang akan memberi kepastian tentang jalan keluar buat kita di masa seperti ini adalah Tuhan. Makanya pemazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Kalau hari-hari ini sudah sedang mengeluh, kalau hari-hari ini sudah sedang kecewa sama Tuhan, kalau hari-hari ini kau sedang menyalahkan Tuhan, izinkan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai rekan, sebagai sahabat mengingatkan saudara. Engkau sedang masuk dalam jebakan iblis. Karena iblis mau engkau hidup kecewa dan menyalahkan Tuhan. Yang kedua, banyak orang jika tidak punya iman akan meragukan panggilan Tuhan, kasih Tuhan, firman Tuhan, serta janji-janji Tuhan. Kita sedang merasa, betul gak sih Tuhan masih buat mujizat? Betul gak sih di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali dalam nama Yesus? Betul gak sih singa dan ular tedung akan kulangkahi dan kau akan menginjak anak singa dan ular naga? Betul gak sih firman Tuhan, bahwa 1000 boleh rebah di sisi kiriku, 10.000 rebah di sisi kananku, tapi itu tidak akan menimpa aku? Betul gak sih? Aku lebih daripada orang-orang yang menang karena Kristus yang mengasihi aku. Kita mulai meragukan panggilan Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan yang hari-hari ini gerejanya harus tutup. Banyak pengerja-pengerja yang tadinya aktif sebagai penatua, yang aktif sebagai diaken, yang aktif sebagai pelayan-pelayan Tuhan, yang aktif sebagai WL, yang aktif sebagai diakonos, yang aktif sebagai singer, yang aktif sebagai pelayan-pelayan Tuhan, guru sekolah minggu. Tapi sekarang gereja tertutup pintu-pintu gedungnya sehingga dia tidak bisa melayani. Kemudian dia bertanya, apakah betul Tuhan memilih dan memanggil saya? Jawaban saya, apakah pelayanan hanya dalam jabatan dan tugas gerejawi saja dan kita tidak bisa switch di masa seperti ini untuk melayani jiwa-jiwa yang memerlukan dan membutuhkannya? Mungkin hari-hari ini kau tidak bisa jalani panggilanmu sebagai guru sekolah minggu, tapi kau tetap bisa mengasihi anak-anak dan melayani mereka dengan kesempatan yang Tuhan berikan. Amin. Pandemi tidak boleh stop us from serving God. Mungkin kita nggak bisa melayani gereja, tapi kita tetap bisa melayani Tuhan. Mungkin kita nggak bisa melayani gereja, tapi kita masih tetap bisa melayani jiwa-jiwa. Itu yang harus kita jaga. Our job is not to work towards the building. Pelayanan kita bukan tertuju hanya pada gedungnya, tapi pelayanan kita harus tertuju pada jiwa-jiwanya. Amin. Yang ketiga, di saat seperti itu, iblis mau taruh ketakutan, kekhawatiran, kepanikan, kebingungan. Dan kalau nggak punya iman, kita mudah nekat, bertindak liar dan tidak berpikir panjang. Tidak sedikit orang hari-hari ini lari ke narkoba. Tidak sedikit orang hari-hari ini lari ke pelacuran. Tidak sedikit orang hari-hari ini ceraikan istrinya, tempeleng istrinya, kasar, bentak, maki. Ini saya bilang.
Dia nekat. Bersikap liar. Dan apa yang terjadi? Kemudian tidak berpikir panjang. Pokoknya kesimpulan apapun yang datang pada pikiran saya itu pasti betul. Belum tentu, Pak. Belum tentu, Bu. Saat-saat yang berat seperti hari-hari ini, kita harus banyak berdoa. Kita harus banyak menyalipkan daging. Kita harus banyak mengerti dan sadar akan kehendak Allah. Kehendak Allah supaya kita tetap jadi berkat. Kehendak Allah supaya kita tetap kuat. Kehendak Allah tetap supaya kita menyatakan kemuliaan Kristus bahkan di masa yang sukar. Dan kehendak Allah supaya kita tetap bergantung kepada Tuhan apapun yang terjadi. Lagu tadi indah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Apapun yang terjadi. Ketika semua doa saya terjawab, Tuhan Yesus baik. Ketika apa yang saya harapkan tidak terjadi, Tuhan Yesus tetap baik. Haleluya. Amin. Wow. Ya, selanjutnya. Di saat seperti itu. Banyak orang jika tidak punya iman, yang pertama akan kecewa pada Tuhan dan menyalahkan Tuhan. Yang kedua akan meragukan panggilan Tuhan, kasihnya, firman-Nya, serta janji-janjinya. Yang ketiga, mudah nekat. Mudah bertindak liar, tidak berpikir panjang. Klik selanjutnya, saya pelajari. Merasa dirinya paling benar. Oh, istri saya salah, suami saya salah. Oh, pendeta saya salah. Oh, gereja ini salah. Lihat, saudara, yang kasih dalam Tuhan. Hari-hari ini orang seperti nggak bisa melihat perbedaan. Perbedaan berarti sesat. Perbedaan berarti harus ditundukkan. Perbedaan berarti harus diserang. Perbedaan berarti harus dijatuhkan. Kita lihat di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Perbedaan pandangan politik membuat kerusuhan di mana-mana. Wey, hidup ini yang penting bagaimana kita bertahan, bagaimana kita beriman, bagaimana kita maju, bagaimana kita mengasihi, bagaimana kita membawa damai, bagaimana kita menjadi alat-alat Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita berkata supaya kita menjadi mempelai Kristus without spot and wrinkle. Tanpa cacat celah. Makanya ini yang saya bilang. Kalau kita nggak punya iman, kita merasa diri paling benar. Kemudian mulai membenci orang-orang yang berkata benar dan berada di sekitar orang-orang yang hanya membenarkan segala tindakannya. Artinya orang-orang yang tertipu iblis ini, di saat-saat tertekan akan merasa dirinya benar. Walaupun dia cerai pun dia merasa dirinya benar. Walaupun dia berzinah pun dia merasa dirinya benar. Walaupun dia lari ke narkoba, dia lari ke pornografi, dia merasa dirinya benar. Dan dia akan menyalahkan orang-orang yang menyalahkan dia. Dia akan menyalahkan, dia akan marah sama orang-orang yang mengkritiknya. Berkata, wow, fanatik, fanatik, fanatik. Dan dia hanya mau kumpul sama orang-orang yang membenarkan dia. Makanya ada istilah. Birth with same father will have the same flock. Burung yang sejenis akan selalu bergerombol dengan burung-burung sejenis. Artinya apa? Kita senang kompromi dengan dunia. Pada anak-anak Tuhan, Alkitab jelas berkata, pergi jadikan sekalian bangsa muridku. Kita nggak bisa hidup dengan cara dunia, kita harus berbeda, kita harus jadi terang, kita harus jadi saksi, kata Alkitab. Supaya kita menjadi bintang yang menyala terang di tengah angkatan yang bengkok dan sesat hatinya itu. Amin. Haleluya. Selanjutnya saya pelajari, klik. Salib adalah jaminan jalan keluar. Sehingga di tengah jalan buntu, di tengah situasi yang seperti I don't know what to do,
When I carry the cross, when I hold to the cross, I have a solution. Saya punya jalan keluar. Karena jalan keluar, saya pelajari karena ada kasih dan kuasa Tuhan. Waktu saya memandang salib, di situ saya tahu ada kasih. Sehingga dosa saya diampuni. Tapi ada kuasa untuk membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Dan Alkitab bilang roh yang membangkitkan Kristus di antara orang mati ada di tengah-tengah saya. Ada di dalam saya. Berarti salib adalah jalan keluar. Karena di salib saya belajar tentang kasih yang sempurna. Sehingga selalu saya bilang the real Valentine Day. Orang kan hari kasih sayang hari 14 Februari. Tapi buat saya the real Valentine's Day adalah Jumat Agung. Karena Yesus menyerahkan nyawanya buat saya. Tetapi di salib juga ada kuasa. Kuasa untuk membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Sehingga dia yang disalibkan bangkit pada hari yang ketiga dan menyatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain oleh manusia selamat kecuali dalam nama Yesus. Haleluya. Berarti saya tidak perlu tertekan apapun yang terjadi. Saya tidak perlu stres apapun yang terjadi karena saya tahu di balik salib ada kasihnya. Kasih yang mengangkat saya, kasih yang mengampuni saya, kasih yang mengerti saya, kasih yang membelai saya, kasih yang mengetahui segala sesuatu yang saya lewati. Tetapi juga ada kuasa yang memampukan saya, menyembuhkan saya, yang mengampuni dosa saya, yang menuntun saya, memberi kemenangan buat saya, dan menyatakan bahwa di dalam Kristus kita lebih daripada orang-orang yang menang. Sama-sama bilang ada kasih. Sama-sama bilang ada kuasa. Yang kedua saya pelajari. Salib adalah jaminan jalan keluar. Jalan keluar karena ada dorongan untuk manusia sadar. Adalah kasih karunia jika kita sadar. Kata Alkitab. Artinya orang yang memandang salib. Bukan hanya dia bersorak, bukan hanya dia bersyukur karena dosanya diampuni. Bukan karena hidupnya sekedar dijamin. Tapi dia juga sadar bahwa dirinya berharga. Sadar bahwa dirinya dikasih Tuhan. Sadar bahwa dia tidak boleh main-main. Sadar bahwa dia tidak berasal lagi dari dunia. Tapi dia berasal dari Kristus. Pak, sadar. Bu, sadar bu. Ada banyak orang hari-hari ini gak sadar kayak orang mabok gitu. Dia gak sadar bahwa dia udah punya bini. Hei, udah punya istri kok. Masih selingkuh. Udah punya istri kok masih punya perempuan lain. Sudah punya istri. Punya anak, sadar. Oi. Bu. Udah punya laki kan? Masih cokodidi begitu sama perempuan sama laki-laki lain. Astaga. Tante, bertobat tante. Oh, tante ini. Gigi so palsu semua goyang. Oh, tinggal tiap hari ke salon, tarik sana, tarik sini. Sadar tante. Kau kan hamba Tuhan. Sadarlah. Kau kan bukan preman toh. Yang cuma nyerang sana, nyerang sini. Kita hamba Tuhan tuh. Kita harus menyampaikan kebenaran, amin. Tapi kita bukan hanya harus menyampaikan apa yang saya anggap benar. Sehingga saya berhak untuk menyalahkan dan menyesat-nyesatkan semua orang. Kita kan hamba Tuhan. Kita hidup oleh anugerah tuh. Kalau ada berkat, nikmati berkat Tuhan. Kalau tidak ada berkat, tidak perlu dipaksakan. Karena Alkitab bilang, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Kenapa kita harus iri? Setiap pelayanan beda-beda. Saya selalu gambarkan seperti rumah orang kaya punya pembantu. Ada babysitter yang tugasnya enak. Tidurnya sama seperti bayinya di situ.
Diajak keluar kota, keluar negeri, diajak kemana-mana. Hampir tiap hari makan di hotel bintang 5 karena dia babysitternya. Tapi juga ada yang bagian ngurusin sampahnya. Ada yang bagian ngurusin got, selokannya, ngurusin yang kotor-kotornya. Ada yang bagian masaknya. Ada yang bagian urusin gentengnya, bangunannya. Gak perlu iri satu sama lainnya, fasilitasnya beda-beda. Itulah pelayanan. Ada yang memang pelayanan di desa, ada yang pelayanan di pedalaman. Saya beri nama, kau hebat, kau setia, kau luar biasa, kau gak usah iri. Semangat, sukacita, layani Tuhan dengan yang terbaik. Jangan kau jadi iri, apa itu orang-orang di kota-kota, itu semua itu duniawi. Hei, jangan saling menghakimi, tempat kita memang beda-beda. Ada yang melayani di kota-kota, saya beri nama kau hebat. Hebatnya seseorang bukan tergantung berapa besar pelayanannya, tapi berapa besar hatinya, berapa besar syukurnya, berapa besar kebanggaannya melayani Tuhan, dan berapa bangganya dia untuk tetap setia dan tidak iri satu sama lainnya, tidak saling menyerang, tidak saling menjatuhkan, tidak saling ngomongin satu sama lainnya. Meskipun engkau pelayanan di desa, tapi kalau kerjaan kau hanya iri, ngomongin pendeta-pendeta yang pelayan di kota, saya beri nama kau pendeta busuk. Kalau kau pendeta di kota, tapi kau jadi sombong, kau jadi menghina pelayanan-pelayanan yang ada di desa, di pedalaman, saya beri nama kau pendeta busuk. Tugas kita bukan untuk menilai siapapun. Tugas kita untuk memandang sang raja dan tetap setia dalam segala hal. Yang setuju katakan amin. Sadar, engkau hamba Tuhan. Engkau hanya hamba ditempatkan dimanapun tugasmu hanya berkata, siap komandan. Amin. Sadar, engkau kan belum menikah. Jangan lakukan hubungan seks sebelum nikah. Malu saya. Banyak orang-orang yang menyebut dirinya Kristen pakai kalung salib. Lakukan hubungan seks sebelum nikah. Dan menganggap, oh darah Yesus menyucikan. Betul darah Yesus menyucikan, tapi saya beri nama kau jahat. Anak-anak muda, saya mencintai kalian. Dan dengan kasih dan cinta yang dari Kristus saya berdoa. Supaya dibangkitkan anak-anak muda Kristen. Yang siap untuk hidup suci. Dan hidup berkenan sepenuhnya kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Taruh tangan kanan sudah di dada, sama-sama bilang saya harus sadar. Selanjutnya, salib adalah jaminan jalan keluar. Karena salib membuat saya mengerti ada kasih dan kuasa Tuhan. Yang kedua, salib membuat saya mengerti bahwa saya adalah manusia yang harus sadar. Saya dikasih Tuhan, saya harus tinggalkan dosa, saya harus hidup benar. Dan terlalu dahsyat anugerahnya buat hidup saya. Dan yang ketiga, salib adalah jaminan jalan keluar. Karena salib itu menyadarkan saya bahwa saya ada tantangan untuk bertanggung jawab. Betul salib menyelesaikan dosa saya, tapi bukan berarti saya seenaknya karena dosa saya sudah diampuni. Tapi justru karena dosa saya sudah diampuni, saya harus menjalani hidup dengan bertanggung jawab. Tanggung jawab saya yang pertama. Saya tidak boleh menyia-nyiakan kasih anugerah Tuhan. Salib saya, tanggung jawab saya yang kedua. Saya tidak boleh mempermainkan anugerah yang sudah saya terima. Tanggung jawab saya yang ketiga, karena saya menerima dari Tuhan cuma-cuma, maka saya harus membagikan cuma-cuma. Saya menerima keselamatan, saya harus menjadi alat keselamatan. Tanggung jawab yang keempat, karena saya sudah beroleh damai, saya harus membagikan damai itu. Tanggung jawab saya yang kelima. Karena saya sudah menjadi warga kerajaan sorga. Biarlah saya membagikan suasana sorga dimanapun Tuhan tempatkan saya. Sama-sama bilang sama saya tanggung jawab. Pak, jadi suami yang bertanggung jawab. Jangan jadi suami yang terus menuntut istri saya harus begini. Habis istri saya pendeta, istri saya.
Bu, jadi istri harus bertanggung jawab. Jangan cuma nuntut, kalau engkau terus menuntut, kau hanya jadi penjajah buat suamimu. Mertua-mertua, bertanggung jawab. Jangan cuma menuntut, adik-adik muda, jangan cuma menuntut. Ya tapi orang tua kami, bertanggung jawab. Daud bilang begini, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, Tuhan menyambut aku. Artinya dia bertanggung jawab. Bukan berarti karena ayah dan ibunya meninggalkan dia, lalu dia bisa bebas seenaknya mau berbuat dosa sambil punya alasan dan berkata, ya bisa aku berasal dari keluarga yang broken home. Hello? Masalah bukan bukti bahwa saya boleh liar. Masalah bukan alasan untuk saya boleh berbuat seenaknya. Tapi di tengah masalah saya memandang salib, dan salib itu menyadarkan saya, menantang saya untuk jadi orang-orang yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab untuk meninggalkan dosa. Bertanggung jawab untuk memuliakan Kristus. Bertanggung jawab untuk setia sampai akhir, dan bertanggung jawab untuk meluaskan kerajaan Allah di muka bumi yang setuju katakan saya siap. Amin. Yeah. Selanjutnya, salib adalah jaminan jalan keluar. Jalan keluar karena ada meterai panggilan dan teladan dari dia. Salib menyadarkan saya dan salib mengingatkan saya ada materai panggilan. Dia memanggil saya. Dan kalau dia memanggil saya berarti dia memperlengkapi saya, dia menguatkan saya, dia memampukan saya. Tapi bukan hanya dia memanggil saya, tapi dia memberi teladan buat saya. Amin. Artinya gini. Bukan dia hanya suruh saya pergi ke Gang Kembang 7 nomor 9. Tapi dia suruh saya pergi ke Gang Kembang 7 nomor 9 sambil kasih petanya. Di mana Gang Kembang 7 nomor 9? Buka WhatsApp. Saya sudah kirim petanya di situ. Tidak ada alasan untuk saya kecewa. Betul, jadi anak Tuhan gak gampang. Ada banyak orang yang akhirnya stres. Pendeta orang dunia boleh buat apa saja pendeta. Anak Tuhan gak boleh dugem, anak Tuhan gak boleh balas yang jahat dengan yang jahat. Anak Tuhan gak boleh alkohol, anak Tuhan gak boleh judi. Anak Tuhan gak boleh pornografi, anak Tuhan gak boleh ini. Kayaknya berat banget sih. Saya perhatikan kereta api. Kereta api nggak bisa nikung sembarang nikung. Kereta api nggak bisa berhenti sembarang berhenti. Kereta api nggak bisa menuju tempat yang dia hanya mau. Dia hanya ada harus di relnya. Tapi dia akan lebih cepat daripada kendaraan biasa. Itulah anak-anak Tuhan. Dia harus tetap jalan di relnya. Kalau dia nggak ngerti, dia sudah ada relnya. Coba kereta api. Kalau lihat, ada danau di situ, dia pindah, cet. Terguling dan ancur, saudara-saudara. Anak Tuhan juga begitu. Kalau kita mau lihat keindahan dunia, terguling dan ancur, saudara-saudara. Dan kadang-kala banyak anak Tuhan sebetulnya udah tahu dia salah. Dia tahu dia sudah melenceng, tapi gengsi. Makan tuh gengsi. Hei, Alkitab bilang kalau kau dengar suara Tuhan jangan keraskan hati. Ada saudara-saudara yang hari ini dengar firman ini. Dan saudara tahu I'm talking to you. Saya sedang ngomong sama saudara dan saudara tahu God called me. Tuhan panggil saya, tapi saya lari. Saya kompromi, saya tertarik pada dunia, balik, gak usah gengsi. Anak bungsu itu kembali. Tidak gengsi. Dia bilang jangan sebut aku lagi anak. Tapi jadikan aku salah seorang hamba. Justru karena dia tidak gengsi. Dia tahu panggilan. Dan dia tahu teladan. Amin. Hidup Kristen menyadari saya dipanggil Tuhan. Karena Alkitab bilang bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu.
Tapi setelah dia pilih, dia panggil kita, dia juga kuatkan kita, dia juga latih kita, dia perlengkapi kita. Dan kemudian dia beri teladan buat kita. Gak usah neko-neko, gak usah aneh-aneh. Pokoknya Alkitab bilang selama kamu tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kamu diberkati. Kamu gak turun tapi naik. Tidak menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya klik. Salib adalah jaminan jalan keluar. Jalan keluar karena gembala yang memanggil kita dari kesesatan kita. Gembala yang disalib itu berkata, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu yang mereka berbuat. Artinya meskipun kita sesat. Kan dalam perjalanan iman kita bisa saja kita berbuat salah. Bisa saja kita melanggar, bisa saja kita kepleset. Tapi dia panggil kita. He's God of second chance. Karena itu dengan bangga sebagai hamba Allah saya ingatkan. Salib adalah jalan keluar. Karena salib mengingatkan kita tentang kasih dan kuasa Tuhan. Salib mendorong kita untuk jadi manusia yang sadar. Yang ketiga, salib menantang kita untuk bertanggung jawab. Yang keempat, salib memberi keyakinan ada materai panggilan dan teladan dari dia. Dan yang kelima, salib menyadarkan kita ada gembala yang memanggil kita dari ketersesatan kita. Alkitab berkata semua kita telah berdosa, sesat seperti domba. Masing-masing mengambil jalan kitanya sendiri. Tetapi ketika kita memandang pada salib Kristus, kita sadar dia bukan hanya guru yang luar biasa. Kita sadar dia bukan hanya pembuat mujizat yang dahsyat. Kita sadar dia bukan hanya Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Tapi dengan memandang salib kita tahu bahwa dia juga gembala yang memanggil kita kembali dari ketersesatan kita. Untuk dibawa ke padang rumput yang hijau, mata air yang tenang oleh karena namanya. Saudara-saudara yang hari ini sedang beribadah bersama. Di bulan terakhir sebelum kita masuk pada bulan Natal. Kalau saudara berkata saya udah jauh dari Tuhan. Selama pandemi ini saya betul-betul jauh dari Tuhan. Saya seperti kecewa sama Tuhan. Saya betul-betul udah gak tertarik dengan hal-hal yang sifatnya rohani. Tapi hari ini saya gak tahu kenapa. Saya ikut ibadah ini, saya tahu Roh Kudus sedang bicara buat saudara. Cepat kembali. Jauh dari Tuhan adalah kesengsaraan. Tapi dekat dengan Tuhan adalah keindahan dan kemenangan. Haleluya. Selanjutnya klik. Ciri-ciri orang yang memiliki jalan keluar. Karena saya percaya. Salib bukan hanya, oh ya saya percaya. Tetapi salib kemudian akan memberi dampak yang spesial. Akan membuat hidup saya berubah sehingga dapat terlihat. Dengan ciri-ciri yang nyata. Makanya Maleakhi 4 ayat 2 bilang, tapi kamu yang takut akan namaku. Jelasnya. Orang yang menyadari makna salib, orang yang menyadari kuasa Tuhan, orang yang menyadari kemuliaan Tuhan yang dahsyat. Dikatakan bagimu akan terbit surya kebenaran. Dengan kesembuhan pada sayapnya kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Bukan berarti gak ada masalah, tetapi ada kemenangan-kemenangan luar biasa, kemenangan-kemenangan dahsyat yang Tuhan nyatakan. Amin. Sama-sama bilang ada perbedaan. Dan apa ciri-cirinya itu? Saya pelajari. 1. Akan menjadi seorang yang hidupnya positif. Memotivasi. Serta penuh sukacita. COVID boleh negatif. Tapi hidup harus tetap positif. Amin. Lihat masalah harus tetap positif. Lihat suami salah, lihat istri salah, harus tetap berpengharapan. Jangan langsung, wah lebih baik cerai aja deh. Wah udah gak bisa dipertahankan rumah tangga. Lihat anak-anak lemah, wah ini anak gak benar nih. Lalu kita mulai put label, negative labels. Jadi orang positif. Saya beri nama Yusuf seorang yang positif. Dia bilang apa? Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Sarah, Meshach, Abednego, orang-orang positif. Kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong, dia tolong. Tapi kalaupun Tuhan yang kami sembah tidak sanggup tolong, untuk menyembah dewa Tuhanku Raja kami tidak mau. Daud adalah orang yang positif, kejadianku dahsyat dan ajaib, dan jiwaku benar-benar menyadari. Bahkan ketika dia berhadapan dengan Goliat. Goliat maki dia dan bilang, hei anjing ke aku sampai kau datangi aku dengan batu seperti itu. Dia bilang apa? Kau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing, tapi aku datangi kau dengan nama Tuhan semesta alam. Positif. Orang-orang yang memaknai salib
terlihat kok. Sekedar orang Kristen banyak yang nyebelin, sekedar banyak orang Kristen banyak yang penakut, pengecut, dan justru menebarkan ketakutan, kekhawatiran di mana-mana. Kristen model apa saudara ini? Kristen yang sejati adalah Kristen yang memegang salib, memikul salib, memandang salib, dan meyakini kuasa salib memberi jalan keluar. Sehingga otomatis dia menjadi orang yang positif. Dia menjadi orang yang suka memotivasi. Dia akan jadi orang yang penuh sukacita karena dia tahu, aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Yang kedua, apa cirinya? Doa saya. Setiap pemirsa yang hari ini, setiap jemaat Tuhan yang hari ini menerima berkat firman Tuhan dalam hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat, lawatan Allah di rumah masing-masing. Doa saya, setiap sudah mengeluarkan ciri-ciri dari anak-anak Tuhan yang sejati yang mengalami perjumpaan dengan salib. Karena dia menjadi seorang yang beres dengan dirinya. Sehingga tidak mudah terpancing dengan rayuan, tidak mudah terpancing dengan tekanan atau kondisi dunia yang semakin tak menentu. Dia beres dengan dirinya. Iya kan? Sehingga dia tidak bisa diintimidasi. Dia tidak terpengaruh dengan keadaan. Orang boleh nyakitin dia, dia tidak balas. Orang boleh fitnah dia, orang boleh khianati dia, tapi dia tetap jadi berkat. Udah beres sama dirinya. Dia bukan seorang yang makan puji. Dia bukan seorang yang haus akan pujian. Dia bukan seorang yang hanya mencari manusia dengan segala kebanggaan. No. Dia seorang yang sudah beres. Dia bukan seorang yang mengandalkan manusia. Dia bukan seorang yang mudah tertekan dan kecewa. Dia bukan seorang yang mudah berontak dan sakit hati. Dia adalah seorang yang setiap hari bertanya, dengan apa ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku. Ayub sudah beres dengan dirinya. Dia kehilangan segala-galanya. Dia bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Istrinya adalah manusia yang belum beres. Sehingga waktu dia kehilangan segala-galanya, dia tatap lakinya dan dia bilang, kutuki Allah dan matilah. Doa saya, jemaat Tuhan yang hari ini menerima ibadah bersama, dia sungguh-sungguh memandang salib, dia sungguh-sungguh memegang salib, dia sungguh-sungguh percaya pada salib, dia sungguh-sungguh memikul salib. Sehingga menjadi orang yang beres dengan dirinya. Yang ketiga, cirinya dia menjadi seorang yang peduli dengan orang lain. Dunia ini makin banyak orang yang gak peduli sama orang lain. Yang hanya memanfaatkan orang lain, yang mau mencari keuntungan dari orang lain. Yang bukan bertanya apa yang saya bisa kerjakan, tetapi apa yang bisa saya dapatkan. Suami, jangan pernah pikir apa yang bisa saya dapatkan, tapi apa yang saya bisa berikan. Anak-anak, stop berpikir apa yang bisa saya dapatkan. Karena makin kita berkata seperti itu, makin kita menuntut, makin kita jadi penjajah, makin kita kecewa. Karena kita makin mengharapkan semua orang berubah seperti apa yang saya mau. Dan hidup seperti itu, hidup yang saya beri nama capek. Tapi mari kita peduli. Jadi orang yang selalu berpikir apa yang saya bisa berikan. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk menjadi berkat. Haleluya. Orang yang mengalami salib. Menjadi seorang yang peduli dengan orang lain. Dia selalu membawa damai. Dia selalu membangun persatuan serta mengarahkan pada keadaan yang lebih baik. Kalau dia lihat kekurangan, kalau dia lihat kesalahan, dia datang. Dia ulurkan tangan. Yesus lihat kesalahan pada Thomas. Thomas dengan angkuhnya, dengan tengilnya bilang begini. Sebelum aku mencucukkan jariku ke lubang bekas pakunya. Nehi si merekete. Aku tidak percaya. Yesus datang. Yesus nggak bilang, Thomas. Siapa aja ngomong begitu? Siapa aja ngomong begitu? Coba kamu dengar sekali lagi. Nggak mau ngomong apa? Dia tidak datang untuk menekan. Dia tidak datang untuk menyerang. Dia tidak datang untuk menyakiti dan membuat suasana tidak nyaman. Dia datang dengan manis dan dia berkata, Thomas,
letakkan jarimu di lubang bekas pakuku. Itu yang saya beri nama. Seorang yang peduli. Seorang yang membawa damai. Seorang yang membangun persatuan dan mengarahkan pada keadaan yang lebih baik. Sekarang saya mau tanya ya, ini kuis Alkitab buat saudara. Kira-kira Thomas cucukkan jarinya enggak? Nyanda lah. So malo dia. Petrus dengan Thomas dengan gaya, sebelum aku mencucukkan jariku ke lubang bekas pakunya, aku tidak percaya. Tiba-tiba Yesus datang. Thomas, letakkan jarimu. Saya percaya Thomas langsung salah tingkah atau salting ya kan. Enggak guru, ini Petrus nih yang ngomong-ngomong nih. Mukanya merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Parah, malu sekali itu dia. Enggak guru, ya aku percaya kok. Enggak, Petrus. Itu yang saya bilang. Salib membawa kita menjadi orang yang peduli dengan orang lain. Sehingga kita selalu membawa damai. Membangun persatuan serta mengarahkan pada keadaan yang lebih baik. Jangan berkata kalau dia masih salah, saya tidak bisa bersatu. Sombong kali kau. Kau yang paling benar kah? Kau Tuhan kah? Kalau kau Tuhan harus kita sembah. Justru kita yang masih banyak kekurangan. Kita yang masih perlu banyak belajar. Kita yang masih perlu banyak dinasehati, perlu banyak dikoreksi. Mari kita bisa bersatu. Supaya kita bisa saling menopang, saling mengingatkan, saling membangun. Kita bersatu bukan karena kita sudah sempurna. Kita bersatu bukan karena kita sudah luar biasa, tapi kita bersatu karena kita lemah. Kalau kita udah sempurna, kita gak perlu bersatu. Kalau kita sempurna, kita udah Tuhan. Justru kita yang masih lemah. Makanya doa Yesus berkata, aku tidak berdoa supaya mereka keluar dari dunia ini, tapi biar mereka menjadi saksi Tuhan. Aku berdoa supaya mereka boleh bersatu, supaya dunia percaya. Amin. Selanjutnya, saya pelajari. Kenapa salib memberi jalan keluar? Apa cirinya? Ciri orang yang mengalami salib. Dia menjadi seorang yang selalu rindu mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dia rindu meluaskan kerajaan Allah di muka bumi. Serta dia rindu untuk memastikan hartanya di sorga. Karena orang yang mengerti salib, dia tahu bahwa dunia ini sementara. This world is not my home. Tapi itu bukan berarti saya mau stres di dunia ini, justru karena dunia bukan tempat saya. Berarti saya harus bekerja keras. Berarti saya harus berjuang. Kalau ada fasilitas yang Tuhan berikan, saya tidak sombong. Tapi kalau Tuhan ambil segala-galanya, saya tetap bekerja keras karena intinya satu. Saya harus mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dua, saya harus meluaskan kerajaan Allah di muka bumi. Tiga, saya harus memastikan harta saya di sorga. Ayat terakhir, klik. Matius 6 ayat 19-20 bilang, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengatan karat merusakkan dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengatan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak membongkar dan mencurinya. Kalau orang berbuat jahat sama saya berbuat baik. Bukankah itu saya menyimpan harta saya di sorga? Kalau saya orang melukai saya tapi saya mendoakannya. Bukankah itu berarti saya menyimpan harta saya di sorga? Kalau di tengah segala kekurangan, lalu saya tetap memberi buat pekerjaan Tuhan. Saya tetap menolong orang miskin. Saya tetap membantu mereka yang sedang dalam kesusahan. Bukankah saya sedang menyimpan harta saya di sorga? Ketika saya meninggalkan dosa, ketika saya hidup dalam kebenaran, dan kemudian saya ditertawakan teman, cie, udah bertobat, cie, udah mau menjadi warga sorga, cie. Bukankah itu saya menyimpan harta saya di sorga? Harta di bumi engkau simpan, ngengat dan karat dapat merusaknya. Tetapi kalau harta di sorga, engkau menyimpannya, maka kemuliaan Allah akan turun. Saya undang pemain musik maju ke depan.
Dan saya mau mengajak setiap jemaat sekalian. Saya percaya, saudara adalah orang-orang yang hebat. Saya bangga. Selama berapa? 8 bulan. Udah mau 9 bulan. 8 bulan kita bersama-sama. Saya bisa melihat hal-hal dahsyat dan luar biasa. Bagaimana engkau tetap setia, bagaimana engkau tetap memandang Tuhan. Sampai akhir tahun saya tidak ada topik lain. Saya hanya terus membahas salib, membahas salib, membahas salib. Dan saya percaya ini bukan program saya percaya ini program Tuhan. Bayangkan, tidak pernah saya ketahui sebelumnya waktu saya mempersiapkan tema khotbah setahun ini. Saya tidak pernah pikirkan sebelumnya bahwa ini akan terjadi pandemi. Tetapi waktu saya baru mulai pertama, kedua, tiba-tiba pandemi berlangsung dan terus saya jalankan. Dan ini semua menguatkan kita untuk menyadarkan pandang salib, pandang salib, pandang salib. Karena dengan memandang salib, kita punya jalan keluar. Saya mengerti buat setiap saudara yang mungkin sedang terjepit. Itu yang iblis mau. Saudara yang sedang merasa don't know what to do. Itu yang iblis mau. Tapi kita tetap berdiri tegak. Meskipun semua pintu tertutup, ada pintu sorga yang tetap terbuka buat kita. Meskipun kelihatan enggak ada jalan keluar, tapi kita berdiri tegak dan berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin. Dia akan memberi jalan keluar tepat pada waktunya. Karena in his time, he makes all things beautiful. In his time.